Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Polos yang budiman dimanapun berada. Senang berjumpa kembali dengan Polos Tipe Wing, tentunya dengan kisah-kisah Islami yang inspiratif. Orang Bani Israel kadang dikenal sebagai orang yang ngeyel dan suka membantah. Namun banyak juga orang Bani Israel yang dikenal soleh dan menjaga diri mereka dari dosa. Demi berlindung dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melakukan cara-cara yang ekstrim, seperti memotong anggota badan sendiri, termasuk kemaluannya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Dikisahkan dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqat al-Asfiya karya Abu Nuaim al-Asfahani, bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang bekerja dengan cangkul miliknya. Kemudian ketika dia sedang mencangkul, tak sengaja mengenai ayahnya hingga terluka. Kemudian orang itu berkata, "Jangan kawani aku, siapa yang melakukan ini pada ayahku?" Kemudian dia lantas memotong tangannya sendiri, hingga akhirnya kejadian tersebut pun terdengar dan tersebar di kalangan Bani Israel. Sementara pada kisah lain, ada seorang putri raja yang ingin sholat di Baitul Maqdis. Sang raja pun bertanya siapa yang bisa mengantarkannya. Orang-orang menjawab, "Si Fulan." Kemudian raja itu pun menyuruh orang untuk memanggilnya. Tetapi orang itu berkata, "Jangan aku, tuanku, jangan aku." Raja pun berkata, "Tidak, harus kamu." Orang itu kembali berkata, "Kalau begitu, beri aku beberapa hari." Orang itu pun pergi, lalu dia memotong kemaluannya. Ketika lukanya telah sembuh, dia meletakkan kemaluannya di sebuah wadah. Kemudian dia membawanya dan meletakkan cincinnya di atasnya. Dia lantas berkata kepada raja, "Aku titipkan barang ini kepadamu." Akhirnya si Fulan pun menemani putri raja tersebut untuk melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Dan sang raja memberikan arahan tentang tempat-tempat pemberhentiannya. Raja pun berkata kepada orang Bani Israel tersebut, "Berhentilah berjalan pada hari demikian dan demikian, dan pada hari demikian dan demikian, dan hari demikian dan demikian. Jika engkau telah tiba di Baitul Maqdis, maka tinggallah di sana selama sekian hari. Jika engkau telah berjalan pulang, maka berhentilah berjalan pada hari demikian dan demikian, serta hari demikian dan demikian." Dengan sangat detail, sang raja telah mengarahkan tempat dan waktu perjalanannya secara detail. Akan tetapi, ketika mereka berjalan, putri sang raja ternyata tidak mematuhinya. Dia berhenti sesuka hati dan berjalan sesuka hati. Karena mendapat amanah untuk menjaganya, laki-laki tersebut tetap menjaganya dan tidur di sampingnya. Dan setelah dia kembali ke tempat raja, orang-orang berkata kepada sang raja, "Orang ini tidur di samping putrimu, wahai raja." Raja pun berkata kepadanya, "Kamu menyalahi perintahku." Raja yang mendapat kabar tersebut pun bermaksud membunuhnya. Tetapi laki-laki itu keburu berkata, "Kembalikan dulu barang titipanku." Ketika raja mengembalikan titipan dari laki-laki tersebut, dia membuka wadah yang dititipkan kepadanya. Betapa terkejutnya sang raja melihat isi di dalam wadah adalah potongan kemaluan sang laki-laki. Kejadian tersebut pun tersiar luas di kalangan Bani Israel, dan laki-laki ini pun tidak jadi mendapatkan hukuman dari raja. Tidak lama kemudian seorang kodi mereka meninggal. Lalu semua berkata, "Siapakah yang akan kita angkat sebagai penggantinya?" Mereka serentak menjawab, "Si Fulan," yaitu lelaki yang memotong kemaluan itu. Namun dia kembali menolak jabatan tersebut. Setelah mereka semua mendesaknya, dia pun berkata, "Beri aku waktu sampai aku memikirkannya." Dia lantas mencelakai kedua matanya hingga ia menjadi buta. Sampai akhirnya ia menjadi seorang kodi dan tetap menduduki jabatan sebagai kodi. Hingga pada suatu malam dia berdoa, "Ya Allah, jika yang aku lakukan ini engkau ridhoi, maka kembalikanlah tubuhku menjadi lebih baik dari sebelumnya." Pada keesokan harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan penglihatannya, kedua matanya menjadi lebih indah dari sebelumnya, serta tangan dan kemaluannya.
Untuk menghindarkan diri dari perbuatan tercela seperti nafsu jelek karena bisikan setan dan sifat tidak amanah, orang-orang Bani Israil tersebut rela sampai memotong kemaluan dan membutakan matanya. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan baik, menghindarkan dirinya dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala jika melanggar perintahnya. Hadirin yang budiman, semoga kita semua terjaga, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dapat mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak dengan cara yang ekstrim, memotong tangan atau membutakan mata, tetapi dengan cara selalu mengingat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memohon kepadanya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murka darinya. Hadirin yang budiman, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.